Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaba Salamah, mahasiswi STEM 2019. Saya dari kelas B1 dengan NIM 2190302108. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha untuk memenuhi tugas kewirausahaan 1. Usaha yang saya analisis yaitu mengenai specialty dengan brand Positivity. Positivity adalah minuman teh susu kekinian yang menggunakan teh premium dengan cita rasa khas Indonesia. Teh premium merupakan teh yang diolah dengan teknik yang benar dan sempurna, mulai dari penanaman hingga pemetikan. Teh yang digunakan hanyalah daun ke-1 sampai daun ke-4. Maka dari itu, teh ini memiliki kualitas yang baik, rasa yang unik, dan manfaat yang banyak, mulai dari manfaat bagi yang mengonsumsinya, manfaat untuk kemakmuran petaninya, hingga manfaat untuk meningkatkan citra positif masyarakat Indonesia. Dalam checklist analisa kelayakan usaha ini terdapat 3 potensi. Yang pertama yaitu potensi rendah. Potensi rendah yaitu dengan nilai -1. Yang kedua potensi sedang dengan nilai 0. Yang ketiga yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Langsung saja pada yang pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi. Menyelesaikan masalahnya, potensi sedang. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi sedang. Keputusan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi tinggi. 1.2 yaitu permintaan produk disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan itu untuk dijual, potensi sedang. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, potensi sedang yaitu sedikit. Tahap siklus hidup industri, potensi sedang yaitu fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensi tinggi. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, potensi tinggi yaitu harus memiliki. Margin operasi industri, potensi sedang. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensi tinggi yaitu teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, potensi tinggi yaitu dapat menciptakan. Daya beli pelanggan, potensi sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, potensi sedang. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensi sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk baru yang diusulkan, potensi sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensi sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, potensi tinggi yaitu kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensi tinggi yaitu sangat mungkin. 3.2 yaitu kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi rendah. Perlindungan properti
intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, potensi tinggi. Yang keempat, yaitu kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas atau equity capital, potensi sedang, modal utang atau debit capital, potensi sedang, modal khusus atau specialty capital, potensi tinggi. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini, potensi sedang, nilai perusahaan, potensi tinggi. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis, potensi tinggi, proyeksi pendapatan, potensi tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi. Yang kelima, yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, nilai -1 sampai 0 sama dengan tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, memiliki nilai 3 yaitu sangat layak. Sarannya, sebaiknya usaha ini segera diwujudkan dan dikembangkan, khususnya dalam hal pemasarannya, agar lebih cepat dikenal dan dikonsumsi masyarakat. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, nilainya 2,5 yaitu sangat layak. Sebaiknya segera direalisasikan. Bagian 3, kelayakan organisasi, nilainya 1 sama dengan layak. Sebaiknya lebih dikembangkan lagi dalam organisasinya, terlebih untuk memberikan pelatihan kepada karyawan, karena sangat sedikit sekali yang familiar bahkan kompeten dalam bidang ini. Bagian 4, isu finansial, nilainya 2 sama dengan layak. Sebaiknya segera diwujudkan karena usaha ini tidak perlu memiliki modal yang sangat besar dan juga harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau di kantong masyarakat dengan manfaat yang berlimpah. Penilaian keseluruhan rata-rata sama dengan 2,125 yaitu sangat layak. Harus segera diwujudkan untuk melihat potensi baik dari usaha ini. Kesimpulannya, sebaiknya usaha ini segera diwujudkan atau direalisasikan. Hasil analisa kelayakan usaha sudah sangat layak. Semoga sesuai dengan hasil analisanya dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan usahanya. Cukup sekian checklist analisa kelayakan usaha dari saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day.